Imam ka do. Bila siapa imam ka do? Selamat dia is. Selamat tapi dia. La ilaha illallah. Siapa je tu ya Allah? Billahi. Yusuf. Umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Iya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Pemirsa, proses evakuasi puluhan santri yang terjebak di reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Qozi di Sidoarjo, Jawa Timur hingga saat ini masih terus dilakukan. Akibat dari kejadian ini, 3 santri tewas, puluhan lainnya terluka. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Petugas gabungan Basarnas masih berusaha mengevakuasi para korban yang tertimbun reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Ghazini, Sidoarjo, Jawa Timur. 16 tahun, apa yang luka? Ya? Proses evakuasi dilakukan selama 24 jam hingga semua korban ditemukan. Sebanyak 102 santri menjadi korban, 99 santri selamat, sementara 3 orang meninggal dunia. Para korban dirawat di 3 rumah sakit berbeda, yakni RSUD Sidoarjo, Rumah Sakit Delta Surya, dan Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Para korban meninggal merupakan para santri, yakni Muhammad Masudul Haq berusia 14 tahun asal Surabaya, Jawa Timur, kedua Muhammad Soleh berusia 22 tahun asal Bangka, Belitung, dan ketiga Alvan Ibrahim Mafik berusia 14 tahun asal Bangkalan, Jawa Timur. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto yang meninjau lokasi runtuhnya bangunan menegaskan pihaknya saat ini fokus ke penyelamatan korban. Dulu untuk penyelamatan korban dulu ya. Itu kita fokus itu dulu. Ada berapa? Ada beberapa korban yang masih perlu dievakuasi. Dalam kita juga lihat kan kondisinya. Ini kita juga memakai ahli dulu, ahli konstruksi. Jangan sampai nanti membahayakan petugas yang mau akan melakukan evakuasi. Bangunan musola Pondok Pesantren Al-Qozi di Sidoarjo ambruk ketika ratusan santri tengah salat asar berjamaah pada Senin kemarin.
Menurut pengakuan pengasuh ponpes, bangunan sedang dalam proses rekonstruksi. Diduga struktur bangunan tidak kuat menahan beban setelah pengecoran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan terus berupaya mengevakuasi puluhan korban runtuhnya pondok pesantren Al-Khozini di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Petugas juga belum bisa menggunakan alat berat karena penggunaannya dikhawatirkan bisa memperparah reruntuhan. Evakuasi puluhan korban runtuhnya pondok pesantren Al-Khozini, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan tim gabungan. Basarnas menyebut sebanyak 91 santri diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan. Alat berat pun disiagakan namun belum bisa digunakan karena penggunaannya dikhawatirkan bisa memperparah reruntuhan. Pencarian pun dilakukan secara manual. Petugas berupaya memberikan bantuan untuk para korban yang masih terjebak lewat celah reruntuhan. Saat ini kita mengejar golden time karena dimungkinkan dari golden time inilah yang kita detek masih ada kehidupan ini masih memungkinkan untuk bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Sesuai teori memang 72 jam. Namun pada saat kita sudah bisa menyentuh korban, kita sudah bisa mensuplai minuman, vitamin, bahkan infus sudah bisa kita berikan, memungkinkan yang bersangkutan ini bisa bertahan lebih lama. Terkait dengan kesulitan, kita tahu sendiri bahwa konstruksi yang saat ini terjadi, reruntuhan ini, satu titik ada getaran saja bisa menimbulkan dampak-dampak yang lain. Sehingga kita akan melakukan alternatif tindakan. Saat ini untuk menyentuh ke titik korban, kita harus kita membuat gorong-gorong di bawah tanah. Dan kalau kita tahu konstruksi awal dari permukaan dasar dari bangunan ini merupakan timbunan-timbunan dari bangunan-bangunan lama. Sehingga pada saat kita membuat galian ini pun beresiko kiri kanan juga ada longsoran-longsoran kecil. Sehingga akses untuk bisa masuk hanya relatif di 60 cm. Karena ada di situ ada kolom-kolom beton-beton yang terjadi. Dan itulah sebenarnya yang kita hadapi, bukan berarti kita tidak kepingin terbuka masyarakat untuk bergabung, tapi untuk dipahami bahwa pada saat kita melaksanakan tugas khusus dalam rescue ini memang perlu adanya clear area. Ambruknya ponpes tersebut menelan korban jiwa 3 santri. Mereka yakni Muhammad Mashudul Haq, 14 tahun asal Surabaya, Muhammad Soleh, 22 tahun asal Bangka Belitung, dan Alvan Ibrahimovic, 14 tahun asal Bangkalan. Tim Liputan iNews melaporkan.